Diam, 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 diam. Sejumlah remaja ini kocar-kacir saat akan ditangkap aparat Polsek Kebayoran Lama. Mengabaikan imbauan untuk berhenti, remaja ini nekat melarikan diri dari sergapan aparat. Penangkapan ini bermula dari laporan warga yang melihat kerumunan remaja berkumpul membawa senjata tajam. Khawatir akan melakukan aksi tawuran, warga pun melaporkan hal ini ke kepolisian sektor Kebayoran Lama. Banyak, sekitar 15 lebih kayaknya kalau nggak salah. Cuma pada kabur semua, bawa-bawa motor dia. Tapi sebelumnya udah ada tawuran belum, Bang? Tawuran sih belum ada, cuma kalau trek-trekan di situ sama gangster yang ini apa, nodong-nodong di lampu merah, udah dua kali kejadian. Berarti belum sempat tawuran, Bang, ya? Belum sempat. Keempat remaja yang ditangkap kini tengah diperiksa intensif dengan dugaan percobaan tawuran dan kepemilikan senjata tajam. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif menemani akhir pekan Anda bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat terus menyelidiki kasus dugaan penipuan yang dialami seorang pemain sinetron. Pelaku yang mengaku sebagai utusan presiden masih diburu. Penipuan mengatasnamakan utusan Presiden Jokowi terus diselidiki jajaran Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat dengan memeriksa sejumlah saksi dan korban. Untuk mendapat keterangan tambahan, korban penipuan yang tak lain seorang artis sinetron jalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Kepada penyidik, korban mengaku terdapat korban lain dari kasus penipuan tersebut. Penyidik menanyakan mengenai barang bukti yang tersangka bakar, sama ada stempel utusan khusus presiden. Terus ada lagi menanyakan mengenai korban-korban yang lain. Jadi karena korbannya sudah banyak, penyidik menggali lebih dalam lagi korban-korbannya. Untuk korban kita minta keterangan tambahan untuk mencari yang kami butuhkan. Terus selanjutnya ada rencana kami untuk mencari bukti lain sebagaimana yang disampaikan oleh. Perburuan terhadap pelaku penipuan terus dilakukan polisi dengan mencari barang bukti di rumah pelaku. Meski tidak menemukan pelaku, polisi membawa sejumlah barang yang dapat menjadi petunjuk. Kasus penipuan yang dialami pesinetron Fahri berawal dari pinjaman uang sebesar 75 juta rupiah kepada pelaku. Kepada korban, pelaku mengaku sebagai utusan Presiden Jokowi yang memiliki bisnis dengan sejumlah pejabat. Untuk memastikan motif pembunuhan anak terhadap ayah kandung di Cengkareng, Jakarta Barat, polisi memeriksa kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dalam pemeriksaan pelaku kerap pernyataannya berubah-ubah. Tersangka pembunuh terhadap ayah kandung di rumah susun Dinas Kebersihan DKI Jakarta masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih belum dapat memastikan motif pembunuhan yang dilakukan tersangka karena jawaban yang diberikan pelaku kerap berubah. Mulanya karena SR ini belum dapat diminta keterangan karena diduga depresi. Enggak, kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Hari ini akan kami bawa untuk mencek kejiwaannya. Hasil penyelidikan sementara dong? Ya, hasil penyelidikan sementara belum jelas kami. Semironi Arta Martua Lumban Gaul, pemuda warga rusun Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Cengkareng, Jakarta Barat ini diketahui telah membunuh ayah kandungnya. Ayah pelaku meregang nyawa saat dibawa ke rumah sakit akibat luka tusukan sekujur tubuh. Pelaku terancam pasal berlapis 351 dan 338 KUHP dengan hukuman 20 tahun penjara. Seorang suami yang tega membunuh istrinya sendiri kritis usai dihajar warga. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan tersebut.
Inilah kemarahan warga desa Minggir, Pasuruan, Jawa Timur saat mengeroyok suami yang tega membunuh istrinya sendiri dini hari tadi. Masa yang tersulut emosi ini terus menghajar pelaku pembunuhan hingga nyaris tewas di lokasi kejadian. Mendapat laporan warga, polisi yang datang langsung mengevakuasi pelaku ke puskesmas guna mendapat pertolongan. Cuma katanya anaknya itu datang, suami itu langsung mukul si istri. Langsung dipukul, terjadilah meninggal. Keluarga bisa kita himbau dan pelaku juga kita sampaikan untuk menyerahkan diri dengan baik-baik, tapi karena kondisi lapangan seperti itu, pelaku melawan dengan melempar batu ke petugas, ke masyarakat yang ada di lokasi kejadian. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan suami terhadap istri yang menggegerkan warga desa Minggir, Pasuruan ini. Aparat telah memeriksa anak korban dan menggali keterangan dari tetangga setempat. Pemirsa, kita bergabung dengan kontributor Jaka Samudra. Jaka, sejauh ini seperti apa kondisi pelaku pembunuhan terhadap istri ini yang terakhir dari informasi yang kami terima bahwa dalam kondisi kritis? Baik, Anissa, warga desa Minggir, Kecamatan Pinungan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, digegerkan dengan ulah Sukaring yang membunuh istrinya sendiri bernama Miati. Warga akhirnya geram dan memukul menganiaya pelaku ini hingga babak belur. Beruntung waktu itu ada polisi yang mengamankan sehingga pelaku ini terpaksa diamankan ke puskesmas Pinungan karena lukanya cukup parah. Untuk mengantisipasi aksi susulan karena warga ini selalu emosi terus, pelaku ini dievakuasi ke rumah sakit RSUD Raji Kabupaten Pasuruan yang tak jauh dari Polres Pasuruan. Pertimbangannya satu, ini untuk keamanan karena sampai sekarang warga masih dongkol dan emosi dengan perbuatannya pelaku ini yang sangat kecil ini. Baik, Jaka, berarti memang penganiayaan terhadap istrinya ini sering terjadi ya dan disaksikan oleh tetangga. Untuk sementara dari hasil keterangan Siti Rohman, anak kandungnya korban, ini tidak pernah cekcok antara pasangan suami istri ini. Ini cuma karena suaminya ini yang setiap harinya berjualan es keliling ini mengalami depresi, mungkin karena ini mengalami sakit-sakitan sehingga sering mengamuk, dan istrinya juga menderita sakit-sakitan. Ini tidak bisa untuk masalah untuk melayani bagaimana masalah untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak bisa bekerja, akhirnya emosi dan langsung memukul dengan kecepatan kayu dan langsung meninggal di teras rumahnya. Baik, jadi suami istri ini dua-duanya sakit-sakitan? Baik, untuk suami istri ini tinggal satu rumah, sementara kita anak semata wayang ini tinggal di belakang. Semua ini tidak tahu kejadiannya asal muasal, tiba-tiba ini si korban ini langsung terkapar dan mengalami tendangan di kepala belakang dan depan dan langsung meninggal. Warga mengamuk mencari pelaku ini, mengejar hingga beberapa meter akhirnya tertangkap. Warga yang emosi ini karena sempat dilempari dengan pelaku akhirnya melakukan pengeroyokan. Baik, Jaka, suami ini mengalami depresi karena sakit-sakitan dan istrinya pun sakit-sakitan. Baik, untuk sementara ini kabar yang terakhir dari Polresta, pelaku yang dirawat di rumah sakit RSUD Raji ini dibawa ke Polres. Namun polisi belum bisa melakukan penyidikan karena ini masih tertutup dan masih diam. Untuk sementara, langkah selanjutnya mau dibawa ke RSUD Jiwa Malang, Kabupaten Malang, Mbak. Baik, terima kasih Jaka Samudra melaporkan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Jaka.
Pemirsa, usai menimpa Deddy Corbuzier, badai sitokin kini menjadi perbincangan. Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari badai sitokin? Jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.